Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, sahabat-sahabatku, teman-temanku, saudara-saudaraku, sahabat dalam kebaikan, teman dalam saling mengingatkan, bergandengan untuk senantiasa bergandengan tangan menuju ridhonya Allah, keluarga dalam saling mengingatkan dalam urusan sabar dan takwa di hadapan Allah. Alhamdulillah, di malam yang ke-26 Ramadan kali ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita, kitab Minhajul Arifin. Semoga kita dapat keberkahan dari Ramadan kali ini. Sebelum kajian kita mulai, marilah kita berkirim surah Fatihah kepada guru-guru kita, kepada leluhur-leluhur kita, orang-orang tua kita, ataupun siapa saja yang telah memudahkan kita, membantu kita dalam thalabul ilmi. Ala diniyah al-Fatihah. Amin. Kemarin kita sudah mengulas tentang babul haji. Ini memasuki babus salamah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hadzal kitab rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babus salamah. Bab yang menjelaskan tentang keselamatan. Wadlub salamah falaita man talabaha wajadaha. Carilah, wadlub, mintalah atau carilah keselamatan kepadanya meskipun belum tentu kamu mendapatkan keselamatan itu. Kita diperintahkan oleh Imam Ghazali untuk meminta keselamatan kepada Allah meskipun kita belum tentu mendapatkan keselamatan tersebut. Jadi proses permintaan kita, berdoa kita, permohonan kita untuk mendapatkan keselamatan itu adalah proses ibadah kita. Ya, nanti terserah Allah mau mengasih kita keselamatan itu yang kita minta di dunia atau keselamatan di akhirat. Yang kita harapkan ya mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Tapi percayalah kepada kita orang-orang yang beriman, kita akan mendapatkan ketika kita meminta kepada Allah akan diberi. Tapi time-nya atau waktunya Allah memberi itu terserah Allah. Fa kaifa liman ta'arrada lil bala'. Lantas bagaimana untuk orang-orang yang menghadapi atau berhadapan dengan mara bahaya? Wassalamatu qad azat fi hadzal zaman. Ketika orang-orang yang akan mendapatkan bahaya, sedang menghadapi bahaya, keselamatan itu sungguh sangat penting pada masa itu. Ketika kita sedang menghadapi mara bahaya. Mara bahaya apa ini? Ya di dunia ini mara bahaya kita jauh dari Allah. Kita terkena menghadapi mara bahaya, terjerumus dalam kemaksiatan, terjerumus dalam hal-hal keharaman, itu termasuk balak di dunia ini. Juga yang paling dasar adalah balak di akhirat. Kita tidak bertemu dengan Allah, kita tidak mendapatkan syafaat Rasulullah. Itu balak yang paling mengerikan. Adapun cobaan-cobaan kita yang ada di dunia, itu ada kalanya adalah bentuk sapaan Allah kepada kita untuk supaya kita rajin memohon, kita rajin mendekat kepada Allah. Ya, kalau sudah di dunia masih bisa dinego semuanya.
Tapi kalau udah di akhirat, bala yang di akhirat, kita tidak mampu menghindarinya. Ini yang, karena apa? Yang di akhirat itu adalah semuanya adalah buah hasil dari apa yang kita lakukan di dunia. Sudahkah kita berhati-hati ketika hidup di dunia ini? Apakah hati kita sudah terjaga? Apakah asupan-asupan makanan atau minuman yang masuk ke dalam tubuh kita itu benar-benar terjaga kehalalannya? Apakah ucapan-ucapan kita ini menimbulkan mahdharat apa enggak? Ada manfaatnya apa enggak? Ini harus kita jaga, harus kita hati-hati. Bagaimana ketika hal yang masuk ke dalam mulut kita ini adalah yang mengandung haram atau barang-barang yang haram, kita masukkan ke dalam tubuh kita lewat makanan, lewat minuman. Ini akan berefek luar biasa kepada perjalanan rohani kita. Perjalanan kita mendekat kepada Allah. Ketika yang kita makan adalah makanan haram, dan makanan itu menjadi darah daging kita, menjadi energi atau kekuatan-kekuatan yang tenaga-tenaga kita, itu terdiri dari, berasal dari yang haram, itu sudah pasti ketika kita akan mendekat kepada Allah terasa berat. Hati kita ini sejatinya adalah cahaya, di dalamnya ada nur, ada cahaya keterang. Tapi kita sendirilah yang menutupi cahaya tersebut, menutupi dengan kegiatan-kegiatan yang menjauhkan kita dari Allah, sehingga nur itu tidak mampu memancar keluar. Kita terjebak dengan kemaksiatan, dengan tipu daya. Ini efek awalnya dari mana? Sehingga kita mudah, sehingga kita gampang mengikuti bujuk rayu setan dalam diri kita. Ini apa? Ini yang pertama adalah karena sumber-sumber yang masuk ke dalam mulut kita ini adalah sumber yang haram. Makanya Rasulullah juga para ulama-ulama kita mengajarkan kita itu jangan sampai yang haram itu masuk ke dalam tubuh kita. Oh, yang subhat saja disuruh hati-hati. Nah, ini termasuk ketika kita terbiasa dengan hal-hal yang haram yang masuk ke dalam diri kita. Itu sama juga kita itu membiarkan bala itu menimpa kita. Baik bala yang besar nanti di akhirat, kita tidak ketemu dengan Allah, juga bala di dunia. Kita terbiasa dengan hal-hal yang haram. Dalam diri kita itu seperti ada alarm. Pertama, ketika kita tahu barang itu haram, kita melakukan kejahatan, menipu, atau memakan barang yang haram, sesuatu yang haram. Ini ketika kita melakukan korupsi misalnya, melakukan kebohongan, ketika kita pertama melakukan, pasti kita gelisah. Itu pasti kita gelisah. Karena nur dalam diri kita, dalam hati kita yang seharusnya memancar keluar itu tidak sesuai dengan ketika kita masuki dalam diri kita, dalam tubuh kita itu sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah. Pertama pasti gelisah. Tapi ketika kedua itu sudah mulai kegelisahan itu berkurang. Sama juga misalnya kita ini sedang korupsi misalnya. Pertama takut, takut, gelisah, bingung. Tapi ketika itu nanti pikiran kita melakukan pembelaan. Ketika kita tidak benar-benar mindset kita rubah. Oh, enggak apa-apa.
toh yang lain juga melakukan hal yang sama misalnya. Toh si itu juga memakan makanan ini, tidak apa-apa. Itu bisian-bisian yang berasal dari nafsu kita, dari syahwat kita, dari setan kita. Ketika itu sudah berlarut, ya sudah menjadi kebiasaan. Jadi tidak ada lagi ketakutan. Takut kepada Allah. Karena cahaya Allah, nur Allah dalam hati kita, kita biarkan, kita tutupi sendiri dengan cahaya-cahaya kegelapan. Kita tutupi dengan kegelapan sehingga cahaya terang itu kita tutupi dengan kegelapan. Kita tutup. Tidak mampu menembus keluar. Makanya ketika orang yang terjerumus atau terjebak dalam kemaksiatan, pasti auranya akan gelap. Pasti senyumannya senyuman palsu. Kelihatannya dia bangga, bahagia atau apa, tapi itu semuanya palsu. Penuh kepalsuan, penuh tipu-tipu. Nah, ini adalah balak terbesar dalam hidup kita. Ketika kita terjebak dalam dosa dan maksiat di hadapan Allah. Wa ya fil khumuli fa illam takun fil khumul fal uzlah. Walaisat kal humul fa illam takun uzlah fasumt. Walaisa kal uzlah fa illam takun fisumt fal kalamu bima yang fa'u wala yadurru. Walaisa kasomti wa in aradta salamah fala tanazaul ittidadu wala tanafasul iskal. Jadi ketika kita sedang menghadapi mara bahaya di era seperti ini, ya yang kita butuhkan nilai keselamatan itu sangat mahal kita peroleh, dan kita ketika kita menghadapi mengharap keselamatan yang kita lakukan adalah kita bersembunyi dari atau tidak menonjolkan, kita berperilaku humul. Humul itu apa? Humul itu kalau bahasa Jawa dia itu bisa naik, tapi menahan untuk tidak naik. Dia bisa masyhur, tapi menahan tidak mengambil masyhur itu. Dia bisa viral, tapi dia mengambil posisi untuk tidak viral. Demi apa? Dia orang itu bisa lebih dekat dengan Allah. Dia punya potensi, punya kemampuan, punya akses untuk menjadi viral misalnya, untuk menjadi terkenal dengan ilmunya, dengan kemampuannya. Tapi dia memilih tidak terkenal. Soalnya orang terkenal itu repot. Kalau kita bayangkan ya, seorang artis atau influencer itu kemana-mana kayak pemain bola, kemana-mana berwartawan, mau makan, wah banyak yang minta foto, tidak ada ruang privasi lagi, baik privasi untuk orang terdekatnya ataupun malah lebih privasi dia dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ulama-ulama itu banyak yang mengambil jalur humul ini, supaya apa? Supaya lebih mendekat kepada Allah. Bagaimana dulu Imam Ghazali, beliau masyhur alim, punya madrasah, punya segalanya, dari segi keulamaan itu mempunyai segalanya. Dia punya madrasah yang besar, tapi dia memilih humul dengan jalan pergi supaya bisa mesra dengan Allah. Ya, ketika itu banyak yang para sufi seperti itu. Ya, kemudian melakukan uzlah, melakukan riyadhah, sehingga lahirlah karya-karya yang monumental dari beliau. Kitab-kitabnya luar biasa kedalaman rohani.
Bagaimana juga seorang Jalaluddin Rumi, seorang ulama besar, sudah mempunyai madrasah, punya pesantren lah kalau sekarang, pesantren yang besar, kalau orang di Indonesia mungkin menyebutnya pesantren, atau universitas yang besar. Tapi ketika ketemu dengan gurunya yaitu Sam Tibris, nah ini dia rohaniyah ini mengambil ilmu dari beliau, dia meninggalkan semua itu, dia pergi dari ingar-bingar, lebih memilih menyatu dengan Allah dengan menempuh jalur suluk-suluknya. Itu yang dilakukan ulama-ulama terdahulu. Ya, kalau kita kan enggak, ya, mau viral saja, berbagai cara ditempuh misalnya. Nah ini ya jauh lah kita. Untuk mencapai selamat yang pertama kita harus humul, bisa menempuh jalur humul. Kita selamat dari segala mara bahaya. Mampu, terkenal, mampu, tapi dia memilih. Dia seorang intelektual misalnya, seorang yang alim alama, mampu menjadi jabatan tinggi misalnya di organisasi atau di bidang pendidikan di instansi. Tapi dia memilih untuk mengajar atau apa yang misalnya tidak tersorot oleh media misalnya. Itu orang-orang yang humul. Dan ketika wa'ilam takun, ketika kamu tidak mampu humul dalam hul, maka beruzlahlah, menyepilah, uzlah, menyendirilah dari keramaian. Kalau humul ini kategorinya masih kumpul orang, tapi tidak menghindari kemasyhuran demi lebih dekat dengan Allah. Nah, yang kedua ini ketika humul kamu tidak mampu, maka menyepilah. Makanya orang-orang terdahulu itu dalam segala tradisi Rasulullah itu juga beruzlah, berhalwat. Atau tradisi Jawa, para ulama wali-wali terdahulu juga melakukan itu, semeti atau nyepi, topo bahasanya, bahasa Jawanya topo. Jadi topo di tradisi Jawa ini banyak. Wali-wali Songo juga wali-wali terdahulu banyak melakukan, ada topo pendem, topo ngidang yang berjalan seperti kidang, itu topo nglowo atau apa, banyak sekali. Karena apa? Proses untuk kita terangkat potensi kita bisa mendekat lebih dekat kepada Allah itu harus dilakukan dengan riyadhah. Dengan riyadhah. Puasa diantaranya. Puasa adalah pintu masuk pertama. Kemudian dalam tradisi tarekat juga banyak. Kita melakukan ada kholwat 10 hari, 40 hari. Kita menghindari makanan-makanan yang bernyawa misalnya. Itu bagian dari uzlah. Menghindari keramaian. Dan makanya uzlah ini beda dengan humul. Lawan baliknya ya, ketika humul ini masih berkumpul dengan orang tapi menghindari kemasyhuran, ketika dia mampu atau ketika memilih uzlah, menyepi dari manusia. Nah, ketika kita sudah tidak mampu uzlah, maka diamlah. Cukup diam. Diam itu baik sendiri. Ketika kita pengen terlihat baik, maka diamlah. Cukup diam. Jangan komentar, jangan diam. Itu terlihat baik. Tapi juga kurang istimewa. Nah, yang istimewa apa? Yang bermanfaat. Nah, kalau diamnya menyelamatkan diri sendiri. Nah, ketika kita mampu, nah ini yang apa? Yang kita bisa bermanfaat bagi sesama itu lebih luar biasa. Ketika kita tidak mampu uzlah,
kita cukup diam. Dan ketika kamu diam saja sudah tidak mampu. Kita mungkin sering ngember ya, bahasanya sering, diam tidak mampu. Berat misalnya untuk diam saja. Diam tidak mampu misalnya. Apa yang maka berbicara sekedar yang bermanfaat. Berbicara sesuatu yang bermanfaat. Yang ada manfaatnya. Baik pembicaraan yang baik dan bermanfaat. Dan jangan berbicara dengan yang bermanfaat dan tidak membahayakan. Tidak berbicara yang menghindari pembicaraan yang membahayakan. Bicara yang baik saja. Ini Imam Ghazali mengajak kita. Makanya diam itu baik untuk diri kita sendiri. Tapi berbicara yang bermanfaat itu lebih bermanfaat, lebih baik. Dan menghindari pembicaraan yang berbahaya, membahayakan diri kita. Atau tidak bermanfaat, tidak ada gunanya. Maka ketika kita diam dan kita mengharapkan keselamatan, maka hindari pertentangan, menghindari permusuhan. Kita menghindari pertentangan atau permusuhan. Dan hindari perdebatan. Mencari-cari kesulitan. Kita hindari menentang arus dan menentang arus dan menghindari mencari-cari kesulitan. Yes, ketika kita makanya seperti hadis Rasulullah, ketika kamu melihat kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran itu dengan tanganmu, kekuasaanmu, dengan mulutmu. Ketika kamu tidak mampu, maka ingkarilah dengan hatimu. Diam. Makanya ini kita menghindari itu penting. Soalnya kita tidak punya kekuasaan untuk merubahnya. Kita jangan banyak berkonfrontasi dengan orang. Berkonfrontasi ya, kita kan senengnya debat. Sidik-sidik kita debat, pengen dikatakan hebat. Sering, itu ya ada manfaatnya sesuai tupoksinya. Misalnya debat untuk di pengadilan ya perlu, debat untuk masalah ilmu ya perlu. Tapi hal-hal yang tak penting inilah. Kita membahas berita politik, kita berdebat. Ya kita bukan politisi, kan tidak penting. Perdebatan di warung kopi, perdebatan yang membahas gosip itu kan tidak penting sama sekali. Itu hindari. Apalagi perdebatan itu menimbulkan permusuhan. Ya, ketika ada orang berkata, kuluman kola ana fakul anta, wa kuluman kola li fakul laka. Nah, ketika kita bertemu orang ya, kita menghindari permusuhan, perdebatan, menghindari kesulitan, menghindari menentang arus itu. Nah, ketika orang itu berkata, ketika orang kan kadang seneng, ini aku, keakuan yang ditunjukkan. Wah, aku ini. Ya, maka cukup kita ucapkan, ya, jenengan. Wah, aku hebat ini misalnya. Ya, jenengan hebat. Cukup itu aja. Nah, misalnya dia berkata, wah ini punya aku. Nggih, ini punya jenengan. Cukup sudah begitu aja. Kalau kadang kita kan enggak, wah aku, wah enggak, ini aku. Perdebatan
memperebutkan keakuan misalnya, atau milikku ya udah, enggak, udah itu kita hindari saja, itu enggak ada manfaatnya. Dan keselamatan itu ketika kita hilangnya keakuan kita. Kita tidak merasa memiliki, karena sejatinya yang memiliki kita dan semua kehidupan kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika kita memperdebatkan keakuan itu dengan orang lain misalnya, itu kan menjadikan ketika orang yang kita ajak berdebat melawan kita, tidak setuju dengan kita dan berkonfrontasi dengan kita, itu kita tidak selamat, kita gelisah, kita banyak musuh. Ya, makanya keselamatan itu ketika kita bisa menghilangkan keakuan kita. Dan hilangnya keakuan itu wa zawalul arfi fi faqdil iradah, ketika kita bisa menghilangkan keinginan-keinginan kita, kehendak-kehendak kita, kehendak-kehendak duniawiah kita itu loh, kita lenyapkan. Itu bisa kita menghilangkan keakuan. Sifat keakuan ini adanya di sini ya. Kalau dalam tradisi tasawuf di sini. Makanya di sini itu nanti ketika kita belajar itu ada zikirnya. Allahu Akbar di sini. Nah, di sini ini ketika kita ketika aku kok, nah, ini keakuan yang muncul. Nah, untuk menghilangkan itu, ketika kita menghilangkan keinginan-keinginan kita, keinginan harus ada tapi standar, sesuai jalurnya. Keinginan kita apa? Khidmah kepada Allah, khidmah kepada Rasulullah. Sehingga keinginan untuk di depan makhluk ini kita hilangkan, kita lenyapkan. Karena apa? Tujuan kita, hidup kita ini hanya untuk beribadah. Apapun bentuk kegiatan kita itu adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Makanya ketika kita hilang, keakuan kita hilang, kita fana di dalam Allah. Dan hilangnya keinginan itu ketika kita bisa meninggalkan merasa mengetahui, merasa paling mengetahui. Nah, ketika kita merasa paling mengetahui, paling hebat, paling itu bisa menghilangkan bisa mereduksi keinginan-keinginan kita ketika kita tidak merasa paling mengetahui. Ketika kita menyadari, melihat orang itu, kita pandang, jangan pandang kebodohannya, tapi pandanglah dengan kasih sayang. Maka kadang kita kan sering menyepelekan orang. Ini enggak, jangan gitu ya. Kita merasa sebodoh-bodohnya orang itu Allah pasti menitipkan ilmu pada dia yang kita tidak mempunyai. Maka ketika kita melihat kepada orang di luar kita adalah guru kita, dari si bodoh ini kita bisa mengambil pelajaran dari dia. Ketika ketemu kita sebodoh, kita tidak merasa pinter, tapi bisa kita mengambil ibrah dari dia. Oh, ini dulu kok jadi gini, ini ada apa ini, otaknya tidak nyambung, diajak ini apa sebabnya? Oh, karena dulu misalnya dia tidak mau belajar, dia tidak mau tholabul ilmi. Nah itu, oh berarti lantaran dia tidak mau belajar, tidak mau tholabul ilmi, dia menjadi bodoh. Berarti kita tahu bahwa dengan tidak belajar kita akan bodoh. Nah itu termasuk kita dapat pelajaran dari situ. Tapi ketika kita tahu, walaupun dia tahu kita bodoh, dia itu bodoh, kita tahu, tapi kita merendahkan dia dan menganggap kita pandai, itu yang malah merusak diri kita. Sebagaimana Allah telah memilihkan
target al-ilmi fi masta'tharallah bihi min tadbiri amrika. Allah yang telah memilihkan untuk kita dan mengatur semua urusan kita. Semua kita kembalikan kepada Allah. Jangan sampai kita merasa mampu, merasa lebih hebat dari orang lain. Toh semuanya itu makhluknya Allah yang diberi tugas masing-masing. Orang yang bodoh misalnya, jangan kita ketemu kita menganggap dia bodoh, kita lebih pandai. Enggak. Allah menciptakan makhluk yang bodoh ini juga kita dapat belajar dari situ. Karena apa? Segala sesuatu itu Allah ciptakan itu ada manfaatnya. Jangan-jangan ketika Allah menciptakan orang bodoh, nah kita yang misalnya diberi kemampuan ilmu sedikit, nah kita punya kesempatan untuk mengajarkan ilmu itu kepada orang yang belum ngerti. Coba kalau semua itu sama, pinter semua, alim semua misalnya, ini kan nggak seru. Makanya Allah menciptakan paradok yang berbeda, ada pinter, ada bodoh, ada gunanya semua. Ada miskin, ada kaya. Coba kalau orang diciptakan standar, punya semua, tidak ada yang miskin. Terus siapa yang kerja? Terus ketika semuanya sama, standarnya ekonominya sama, orang kaya nggak ada yang menyebut orang kaya. Ya, karena itu Allah menciptakan itu pasti punya tujuan masing-masing. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surat Az-Zumur, Bismillahirrahmanirrahim, Alaihissallah bika fi abdah. Dan bukanlah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya. Allah lah yang menyukupi hamba-hambanya. Allah yang memberi cukup kepada hamba-hambanya. Wa qala ta'ala, dan ada lagi dalam surat As-Sajdah, Bismillahirrahmanirrahim, yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Allah lah yang mengatur semua urusan di langit dan di bumi. Jadi semuanya itu didesain Allah. Didesain Allah. Makanya bagaimana kita itu ketika melihat sesuatu itu menjadi ayat. Kita melihat orang bodoh itu ayat, penanda untuk kita. Ketika melihat yang bodoh, melihat yang pinter itu penanda, Allah menciptakan ini supaya ada keseimbangan, ada proses terjadi tolabul ilmi, belajar mengajar. Ketika ada yang mau diajari dan ada yang mau mengajari, yaitu apa? Tanda, ayat. Ayat kita kan, tandanya gini, bahwa Allah menciptakan ini ya kita lebih dekat, lebih mengenal kepada Allah. Makanya Allah itu mengatur semuanya, itu mendesain supaya semuanya nanti bisa kembali kepada Allah. Bisa ketemu dengan Allah. Sebagaimana ketika di zaman azali dulu. Semua berasal dari nur Allah yang diciptakan menjadi nur Muhammad, kemudian atau nur Muhammadiyah, kemudian baru roh itu turunlah di situ, menciptakan roh-roh itu dari alam alam Jabarut, terus alam Jamaliyah, turun lagi ke alam Malakut, turun lagi ke alam Mulki. Itu perjalanan rohaniah kita. Makanya itulah negeri asal kita yang senantiasa kita rindukan ke sana. Nah, bagaimana bisa rindu kalau hati kita penuhi dengan kegelapan? Babul uzlah, wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian. Apabila ada kalimat atau ucapan atau suatu hal yang kurang berkenan atau salah atau kurang pas, itu murni dari kebodohan saya dan kekhilafan saya. Apabila ada kebenaran, itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridal sumasalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.